Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Sandi, halaman pertama dengan NIM akhir 3083. Oke, di sini saya akan mereview soal tes Alfa 1. Baik, nomor 1 ini kita diharuskan input sebuah angka dengan kondisi jika kecepatan 3 akan berkata fish dan kecepatan 5 akan berkata bass. Jika kecepatan 3 dan 5 akan berkata fast. Oke, untuk kecepatan 3 dan 5 ini faktornya kan 15 gitu. Langsung ke sintaksnya. Di sini ada input variable n, lalu ada perulangan dengan kondisi i modulus 15 sama dengan 0. 15 ini dari kecepatan 3 dan 5. Dia akan ngeprint fishbass, dan juga ada kondisi lain yaitu i modulus 3 sama dengan 0 akan ngeprint fish, dan i modulus 5 sama dengan 0 akan ngeprint bass. Oke, langsung kita clear dulu. Langsung saja kita coba. Kita masukkan 20. Nah, ini bisa kita lihat dia jika kecepatan 3 print freeze, jika kecepatan 5 ini print bass, dan jika kecepatan 3 dan 5 atau kecepatan 15 dia akan ngeprint fish bass. Lanjut ke soal nomor 2. Bentar. Oke, soal nomor 2 ini kita disuruhkan menginput sebuah angka dengan bilangan prima. Kita disuruh menampilkan banyaknya bilangan prima. Oke, dengan input berikut dan output berikut. Oke, sintaksnya. Pertama kita tambahkan list dengan variabel list prima dan juga input ke variabel n dan m. Sini ada perulangan dengan parameter n+1 dan m. Nah, ini maksudnya di antara n dan m. Juga ada variabel bilangan prima dengan kondisi true, dan ada perulangan lagi dengan kondisi di dalamnya itu 6 modulus i sama dengan 0, dan juga ada variabel bilangan prima dengan kondisi false, dan ada break untuk menghentikan program. Nah, di sini 6 modulus i sama dengan 0 ini maksudnya jika suatu bilangan dapat dibagi dengan bilangan lainnya selain dirinya sendiri dan 1, maka dia bukan merupakan bilangan prima. Jadi di sini kondisinya false. Lalu ada kondisi prima jika true akan menjalankan program, yaitu masukkan list ke dalam variabel list prima. Di sini print len list prima. Langsung kita clear dulu. Langsung kita cek. 3, 15, tulisannya 4. Oke, kita perjelas lagi. Sini kita akan tambahkan print 6 untuk menjelaskan lagi isi dari 6 tersebut. Kita coba, kita masukkan 3, 15. Nah, bisa kita lihat di sini ada bilangan prima antara 3 sampai 15, dan 5, 7, 11, dan 13. Kita lanjut ke soal 3. Oke, di soal 3 ini kita disuruhkan untuk buat program
di mana kita akan mengeja suatu kata menjadi huruf dengan menampilkan huruf yang berbeda dan tidak boleh sama. Contoh kapal laut dengan output sebagai berikut. Nah, ini tidak boleh menunjukkan dua huruf yang sama. Oke, di sini kita ada input di variable n, langsung kita replace. Nah, ini fungsinya untuk menghilangkan spasi di antara kata. Lalu ada dictionary di variable frekuensi, dan ada perulangan untuk mengeja huruf setiap katanya, dan sebuah kondisi untuk menghitung seberapa banyak kata huruf tersebut muncul di kata tersebut. Oke, lalu ada perulangan lagi untuk ngeprint hasil dari programnya. Tuh, kita coba. Ini kapal laut sesuai dengan contoh. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa huruf A itu 3 kali dan huruf L itu 2 kali. Kita perjelas lagi dengan print frekuensi atau dictionary-nya. Atas kita masukkan kapal laut. Nah, bisa kita lihat K itu 1, A itu 3, B itu 1, dan L itu 2. Kita clear lebih dahulu. Kita lanjut ke soal berikutnya, itu soal 4. Nah, di soal 4 ini kita disuruh menghitung seberapa banyak huruf E dan D muncul di sebuah kata. Ini ada sampel outputnya itu hello world, dan sampel outputnya itu 2. Di sini ada input dalam variabel n, dan juga ada n sama dengan n replace, maksudnya ini untuk menghapus spasi di antara kata. Ada variabel jumlah yang isinya 0, dan juga ada perulangan di sini untuk mengeja katanya. Ada suatu kondisi jika I sama dengan E atau I sama dengan D, itu akan nambah 1 untuk jumlahnya. Langsung aja kita coba. Hello world. Nah, di sini ada huruf E dan D, jadi totalnya ada 2. Kita coba lagi. Edi Kediri. Salah. Kita coba lagi. Kita masukkan Edi Kediri. Nah, di sini ada 4, ya, ED dan E dan D lagi. Oke, kita lanjut ke soal 5. Di soal 5 ini kita suruh buat program. Misalnya ada sebuah deret angka gitu, kumpulan angka memiliki target 5 nih. Jadi angka tersebut akan menghasilkan 5. Nah, di sini ada kumpulan angkanya dan ada targetnya. Lalu ada variabel angka list yang isinya itu program untuk membuat sebuah list dari variabel angka string di atas.
Lalu juga ada variable target yang isinya itu untuk mengubah target string ini menjadi dalam bentuk integer. Ada juga variabel hasil yang isinya list kosong dan ada perulangan. Untuk ini range dari angka list itu sendiri. Ada perulangan lagi dengan range 1 sampai len dari angka list dengan kondisi jika angka list ditambah angka list dari C sama dengan targetnya itu 5, maka hasilnya itu akan menambahkan ke dalam list kosong itu. Nah, ini sini muncul 1, 4, 2, 3 nih, bisa kita lihat. Ini kita bisa ngubah targetnya jadi 12. Nah, muncul angka yang jumlahnya itu 12. Kita coba ganti dari angka stringnya, kita jalankan. Nah, yang muncul itu 57 dan 66. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal 6. Di soal 6 ini kita disuruh untuk mengidentifikasi apakah sebuah kata ini akan diketik berasal dari tangan yang sama gitu. Ada sampel inputnya berupa hello dan sampel outputnya berupa false. Di sini ada variabel tangan kiri dan tangan kanan yang isinya dari set. Ada variabel kata-kata yang isinya adalah input. Lalu ada variabel kidal dan kadal. Kidal ini kiri dari lahir, kadal ini kanan dari lahir, maksudnya dari tangan kiri dan tangan kanan. Sama dengan false. Lalu ada perulangan char in kata ini maksudnya untuk mengejak kata. Lalu ada kondisi jika char di tangan kiri maka kidal, jika char ada di tangan kanan maka kadal, yaitu kanan dari lahir. Lalu ada kondisi jika kidal tidak sama dengan kadal maka print true. Selain itu akan print false. Kita coba, kita clear dulu. Kita masukkan kata hello. Nah, di sini false. Kenapa? Karena hello ini dari tangan kiri dan tangan kanan, di mana H tangan kanan dan E itu masuk di tangan kiri. Nah, makanya akan menghasilkan false. Kita masukkan tas, nah ini true, karena tas ini berada dari tangan kiri saja dan tidak berasal dari tangan kanan. Oke, kita coba lagi, kita masukkan bus, ini bus true karena bus ini berada di tangan kiri saja, tidak berasal dari tangan kanan. Oke, kita clear dulu, kita lanjut ke soal nomor 7, soal terakhir. Oke, di soal nomor 7 ini kita disuruh untuk mengidentifikasi kata rusak. Kata rusak ini isinya pesannya apa? Ini ada variabel pesan 1 yang isinya adalah string kosong. Ada perulangan dari in range dari 0 sampai len dari pesan rusak.
sendiri. Nah, itu kenapa terakhir ada 2? Karena kalau dari analisis saya sendiri, di situ ada kata Y. Ini huruf Y maksudnya. Di huruf Y. Bentar. Nah, huruf Y ini sendiri kan kapital. Nah, saya itu berasumsi bahwa huruf Y ini ada kaitannya dengan huruf T dari tipe soal. Dan huruf R ini berada kaitannya dengan huruf M. Begitu seterusnya, N itu ada kaitannya dengan huruf I, dan N Z itu dekatnya dengan huruf U, dan begitu seterusnya. Jadi saya menyimpulkan tiap kata rusak ini untuk menyambungkannya itu ada lompatan satu huruf itu, makanya itu saya pakai lompatan 2. Ini ada program untuk menambahkan pesan rusak ke dalam variabel pesan 1. Juga di sini ada perulangan lagi yang dimulai dari 1, ya, dimana tuh R-nya itu dimulai dari 1. Lalu kita masukkan ke variabel pesan 2. Ini pesan 2 ini isinya string kosong, ya, sama dengan 1. Ini juga pesan deskripsi, ini juga variabel string kosong. Lalu ada perulangan yang isinya itu mengeja dari pesan 1 tadi. Lalu kita masukkan variabel baru itu hasil deskrip sama dengan char untuk mencari bilangan ASCII-nya, lalu dikurangi 5. Kenapa dikurangi 5? Karena kalau dari analisis saya itu Y, ASCII dari Y sendiri itu jika dikurangi 5 itu sama dengan ASCII dari T itu. Ini kan kita perjelas. T U V X Y. Sebentar. Kurang W. Tambahkan W. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, makanya itu kita kurang 5 untuk ordernya. Sama, ini juga kita kurangin 5 juga dari pesan 2. Lalu kita tambahkan itu ke pesan 1 deskripsi dan pesan 2 deskripsi, lalu kita print saja. Kita cek hasilnya. Nah, ini tipe soal mudah aja. Oke, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this.